Materi kita hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Asmega SPD dengan materi mental block dalam menulis. Iya. Uh, yang akan memimpin presentasi kita pada hari ini yaitu Pak Priya Isa. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Pak Priya. Pak Priya, silakan. Halo, Pak Priya. Iya, terima kasih. Lanjut. Ya, jadi eh, selamat malam untuk semua partisipan yang sudah hadir. Ada 11 orang ini. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam materi mental block dalam menulis ya. Jadi saya sendiri sebenarnya belum paham apa itu mental block dalam menulis. Oh. Jadi mungkin untuk lebih mudahnya untuk mengobati rasa penasaran kita dan waktu juga sangat sempit, kita langsung oper saja kepada Ibu Mega Masri untuk menyampaikan materinya tentang mental block dalam menulis. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Asmega Masri. Saya berasal dari Kabupaten Nrekang. Tempat tugas saya sekarang di SDN 39 Cake dan SMP 45 Unggulan Sosok. Jadi saya bertugas di 2 sekolah. Sebenarnya yang satu negeri, yang satu yayasan. Saya bertindak sebagai guru mata pelajaran. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang mental block dalam menulis. Oke, saya share screen dulu Pak ya. Iya, silahkan Ibu. Gimana? Sudah tampil share screen-nya Pak ya? Belum ada Bu. Belum ada? Iya, belum Ibu. Tunggu Pak ya. Share screen. Oke. Sebentar Pak ya. Iya. Bapak Ibu, mohon maaf. Aduh, gimana ini ndak berfungsi share screen-nya, kenapa ya? Jaringan itu Ibu. Malah kalau saya buka terus ininya dari tadi, saya ketik tombol send screen selalu muncul ini ya. Oke, setting. Aduh, kenapa ini nggak muncul, nggak mau. Apa informasinya Ibu di situ? Di sini cuma ketika saya tekan tombol share screen-nya ini selalu oh iya. Gimana udah? Belum. Ya, kayaknya sudah mau nampak. Sudah mulai ini. masuk. Ya, sudah ada. Oh iya. Ya. Silahkan Ibu. Jadi tunggu dulu. Oke, sudah masuk Pak ya, Bu? Iya, sudah masuk Ibu. Oke, baik, untuk materi saya hari ini tentang mental block dalam menulis. Jadi ini sekilas tentang saya Pak. Kebetulan memang saya berkecimpung di dunia literasi sebagai guru penulis mulai pada pertengahan 2018 kemarin. Saya aktif menulis buku.
Kemudian untuk hari ini saya akan sedikit membahas tentang mental block dalam menulis itu apa sih. Karena sebenarnya sih bukan cuma menulis, tapi ada banyak hal ya sebenarnya, terutama termasuk mungkin untuk hal-hal yang lain, mental block itu secara umum. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang menulis. Jadi ini sekilas tentang pengertiannya atau makna dari mental block itu apa. Jadi blok itu sebenarnya membatasi atau bahasa lebih ringannya itu kendala-kendala. Kemudian mental sendiri itu adalah rasa percaya diri atau kemauan. Nah, untuk jika digabungkan, maka mental block sendiri itu adalah membatasi diri atau membatasi kemauan sendiri dengan berbagai alasan yang diciptakan oleh diri kita sendiri ya. Seperti kalau istilahnya orang dulu bagikan kata di dalam tempurung, jadi selalu mengurung dirinya dengan berbagai alasan yang mereka ciptakan, sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, nah ini si mental block itu selalu punya alasan. Contohnya ciri-cirinya Pak, Bu, salah satunya takut salah, kemudian tidak percaya diri, kemudian ada bahkan yang mengatakan bahwa menulis itu bukan bakat saya. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan dengan alasan saya tidak punya waktu untuk menulis, saya tidak punya waktu untuk ini, saya terlalu sibuk dengan aktivitas rutinitas saya dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari mental block, si mental. Jadi kami menyebutnya si mental block. Nah, mental block ini adalah penyebab utama seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi inilah sebenarnya penghambat yang membuat orang tersebut atau kita sendiri bahkan menghambat arah kita untuk berbuat atau menjadi orang yang lebih maju. Seperti itu. Nah, sebenarnya mudah untuk menangkal atau mengatasi si mental block ini sendiri. Itu dikembalikan pada diri kita sendiri, apa mau berubah atau tidak, apa mau mengatasi masalah itu atau tidak, dikembalikan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya sama dengan menulis. Menulis itu harus dibiasakan. Kalau orang lain tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu menulis, saya tidak bisa. Sebenarnya harus dibiasakan. Kalau perlu ya harus dipaksakan, sedikit dipaksakan. Kalau tidak ya akan tidak bisa juga. Nah, rumusnya seperti ini Pak, Bu. Jadi biasa akan menjadi bisa. Kalau sudah bisa, pasti akan terbiasa. Itu rumus singkatnya sebenarnya untuk mengatasi si mental block ini. Jadi dua seperti ini. Jadi saya menyebutnya dengan 2B, rumus 2B. Biasa menjadi bisa, bisa menjadi biasa. Seperti itu. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa benarkah menulis itu tergantung bakat. Jadi ada yang mengatakan kayak seperti tadi ya, bukan bakat saya untuk menulis, bukan bakat saya untuk tidak ada, saya tidak punya bakat sama sekali untuk merangkai kata-kata sehingga menjadi sebuah tulisan atau bahkan menjadi buku. Sebenarnya punya bakat pun sebenarnya kalau tidak pernah diasah atau dibiasakan itu juga menjadi tidak bisa. Jadi sebenarnya kalau menulis itu menurut saya pribadi, bahkan saya pernah membaca literatur bahwa menulis itu sebenarnya bukan bakat, tetapi pembiasaan. Bagaimana coba kita bayangkan dulu, kita masih anak-anak yang awalnya tidak bisa menulis sama sekali, bahkan abjad huruf kita tidak tahu, tetapi karena dibiasakan melalui pendidikan, kemudian melalui sekolah, diajar sama orang tua, guru di sekolah, akhirnya kan lama-lama bisa membuat mulai dari huruf A sampai Z, akhirnya bisa naik lagi tingkatnya menjadi sebuah kalimat, kata, kemudian lama-lama menjadi paragraf. Nah, seperti itu juga bakat. Saya rasa bukan bakat untuk menulis itu. Jadi menulis itu bukan persoalan bakat, tetapi pembiasaan yang harus digali dan dikembangkan. Nah, punya bakat pun tanpa diasah menjadi juga tidak akan bisa. Oke. Selanjutnya, nah, kira-kira bagaimana cara untuk memulai menulis ini? Ada hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ubah mindset.
Jadi cara berpikir kita itu dirubah dulu, hilangkan dulu hal-hal yang negatif yang kemungkinan besar bisa mengganggu pikiran kita sehingga menghambat lagi keinginan kita untuk menulis. Nah, yang pertama, buang jauh-jauh si mental block ini dalam diri kita, buang. Kalau bisa lepas, kalau kita dulu menyebutkan buang rantai tali gajah. Jadi rantai gajah itu dibuang jauh-jauh, kan pernah lihat gajah kan kalau sudah diikat, karena terbiasa dengan dulu mereka diikat dengan rantai, tapi karena pada saat terbiasanya seperti itu, meskipun dia diikat pada pohon yang sebenarnya dia bisa mengamuk dan melepaskan talinya itu, karena kebiasaannya seperti itulah dia tidak bisa, jadi merasa bahwa saya sudah seperti ini, saya sudah diikat, maka tidak bisa lagi lepas. Nah, seperti itu dalam diri kita itu harus dirubah atau dibuang jauh-jauh si mental block ini dan kemudian mengubah mindset. Nah, kalau mindset kita sudah berubah, maka melahirkan hasil yang baru. Jadi new result. Jadi new mindset menjadi new result, jadi hasil yang baru. Nah, apalagi yang harus kita lakukan setelah merubah mindset? Maka harus mempertahankan itu dengan cara berada pada lingkungan atau kondisi yang memungkinkan kita untuk selalu termotivasi, atau seperti ini ya, ibaratnya mempertahankan itu memang jauh lebih sulit daripada meraih. Nah, seperti ini. Maka dalam hal menulis pun sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan keterampilan menulis kita itu mau selalu terjaga atau tidak, maksudnya minimal terjaga moodnya, minimal kita harus bergaul pada 5 tipe orang yang harus ada di sekeliling kita. Nah, siapakah mereka? Yang pertama itu adalah orang-orang yang memotivasi, kemudian orang yang selalu bersyukur, kemudian orang yang bersemangat, orang yang berpikiran terbuka, dan orang-orang yang suka menginspirasi kita. Jadi minimal kita bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kemudian selain itu ada juga 4 on rahasia sukses dalam menulis. Jadi rahasianya ini selalu di-on-kan, kalau bisa jangan di-off-kan, di-on-kan terus, kalau off ya di-on-kan lagi. Nah, apa itu? Vision, jadi visinya itu selalu harus di-on, kemudian passionnya juga harus di-on-kan, kemudian kolaborasinya, kerjasamanya juga, kemudian yang terakhir adalah action. Jadi actionnya ini yang sebenarnya paling penting. Jadi meskipun kita sudah punya misi, tapi kalau tidak action juga ya sama saja. Nah, kemudian, saya selalu mengatakan sama teman-teman, bukan hanya di lingkup teman-teman penulis, tetapi pada siapapun sebenarnya yang ingin atau berkeinginan dalam menulis itu, bahwa sebenarnya ada hal yang kadang kita lupakan. Maka tugas saya sebenarnya adalah untuk memberi motivasi kepada mereka dengan membuat sebuah kata-kata bijak yang sering sekali saya upload di media sosial saya, termasuk di Facebook. Jadi dalam satu hari itu saya sering share minimal 1 kata bijak atau motivasi kepada teman-teman yang lain, supaya yang lain juga termotivasi. Jadi di sini mengenai literasi atau menulis ataupun membaca, saya selalu mengatakan bahwa membacalah agar tidak buta informasi, karena sekarang informasi itu sudah sangat banyak. Jadi sebenarnya kalau tidak dibaca juga ya akan ketinggalan juga kita, karena orang lain sudah dapat duluan informasi, kita masih seperti ini. Nah, kemudian masalah menulislah agar tidak buta keterampilan. Jadi keterampilan kita itu sebenarnya selalu harus diasah, termasuk keterampilan menulis. Nah, bagaimana bisa kalau kita tidak mengasahnya? Nah, yang terakhir adalah action. Mulailah menulis dari sekarang. Kalau perlu ya detik ini juga. Kalau saya kemarin saya pakai metode, jadi dalam 1 hari itu minimal harus ada tulisan 1 kata atau kalimat. Saya gunakan media sosial saya, termasuk Facebook itu, untuk menulis ya, tapi ya di dalamnya juga ya
saya share hal-hal yang berbau positif. Jadi bukan sekedar status-status galau lah atau apalah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya gunakan itu, manfaatkan untuk menulis, mengasah keterampilan untuk menulis. Jadi ini ada beberapa karya saya yang sudah saya dapatkan kurang lebih 1 tahun ini. Jadi ada 4 buku yang sudah saya terbitkan secara otodidak sendiri. Saya menulis buku ini, kemudian saya masukkan ke dalam penerbit, dan alhamdulillah sudah terbit 4 buku di pertengahan 2018 kemarin sampai sekarang. Jadi sudah ada 4 buku, dan sekarang saya sedang menggarap buku ke-5 dan ke-6. Sebenarnya tujuannya bukan sekedar untuk karya saja, tetapi lebih kepada apa yang mungkin saya dapat atau apa yang saya ketahui harus saya tulis untuk bisa dikenang untuk minimal untuk keturunan saya nanti, bahwa inilah yang menjadi warisan saya kelak ketika saya sudah tidak ada lagi, karena buku merupakan warisan yang bisa menjadi amal jariah. Itu prinsip saya. Mungkin sekilas dari saya tentang mental block itu. Pertama, dalam sebenarnya mental block ini berlaku juga sih untuk yang lain, bukan cuma menulis, tetapi dalam hal meraih kreasi atau kreativitas kita. Oke, mungkin itu saja Pak. Nanti kita lanjut ditanya jawab. Oh iya Bu. Luar biasa sekali ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Ibu Mega ya. Ibu Mega sudah hampir menghasilkan buku ke-5 ya Bu ya. Iya. Nah, luar biasa. Saya pribadi nih sebenarnya mau belajar menulis juga, tapi mungkin mental block lah itu yang selalu menghalangi. Ya. Kurang lebih dari penjelasannya Ibu tadi, saya kira-kira mohon dikoreksi kalau salah. Iya. Mental block bisa disamakan dengan rasa tidak percaya diri ya Bu? Iya, boleh. Oh ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus dicatat tadi. Jadi kita harus punya vision, passion, collaboration, dan action yang paling penting ya. Ya oke. Dari petunjuk dari Ibu Ika tadi, jadi kita hanya dibatasi 2 pertanyaan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan diajukan saja tangannya atau langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, halo teman-teman. Bapak Ibu yang tertarik dengan menulis? Halo, Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ibu Widarti mungkin, silahkan Ibu. Iya, terima kasih Pak Apria. Iya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Iya, saya sangat salut ya Bu, karena apa yang Ibu paparkan ya, bagaimana Ibu menuangkan tulisan Ibu ke dalam buku, sehingga menjadi sekarang jumlahnya 4 buku ya Bu, sudah menggarap buku ke-5 dan ke-6. Masya Allah, luar biasa Bu. Yang saya tanyakan ini Bu, apakah menulis itu membutuhkan bakat? Iya. Itu Bu, karena biasa memang ada orang yang memang senang dengan tulisan, ada yang senang dengan membaca. Nah, sedangkan ada orang yang tidak bakatnya tidak ke situ, Bu. Jadi apakah menulis itu membutuhkan bakat? Iya. Makasih, Bu. Iya. Oke, gimana Pak? Saya langsung jawab. Ya, mungkin sambil menunggu penanya berikutnya bisa dijawab. Iya. Silakan Ibu. Oke. Halo. Silahkan bisa langsung dijawab Ibu sambil ya. Oke. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, bahwa sebenarnya memang banyak yang bertanya bahwa apakah menulis itu adalah bakat.
saya bisa pernah bertanya tentang hal itu menulis pada saat ada di bakat ya, ada alat yang bisa mengecek atau mendeteksi bakat seseorang. Dan pernah saya juga ikut dalam cek tersebut, dan di dalam hasil cek yang dipaparkan itu ternyata menulis itu tidak ada dalam bakat saya, tidak ada. Apakah itu real atau tidak, yang jelas saya tidak menemukan dalam hasil print out cek bakat itu, tidak ada di dalam sertifikat itu. Maka secara pribadi saya juga mengatakan bahwa menulis itu sebenarnya bukan bakat. Dan ada pernah literatur yang saya pernah baca, saya lupa apa, yang jelas dikatakan bahwa melakukan banyak hal penelitian bahwa sebenarnya menulis itu bukan bakat, karena menulis ini sama posisinya dengan mengasah kebiasaan yang harus dilakukan rutin secara terus-menerus. Jadi menulis itu bukan persoalan bakat, tetapi pembiasaan. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, bahwa berlaku juga dalam hal menulis itu rumus ini, biasa menjadi bisa, kemudian bisa menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menulis, maka tulisan itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa harus di setel seperti ini, seperti itu. Jadi kalau saya Bu pribadi, menulis itu bukan persoalan bakat, karena seseorang pun kalau punya bakat tidak diasah, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu Bu. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya Ibu Widarti. Ya, jadi menulis itu bukan bakat kalau menurut Ibu Mega ya. Iya. Ya, jadi saya juga pribadi biasa coba-coba menulis. Kayaknya susah sekali, tapi kalau sudah mulai masuk dalam Biasa tulisan kayaknya mengalir. mengalir, Seperti itu iya. ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi bisa mungkin dimulai dari menulis diari mungkin ya Bu ya. Saya juga mulai Oh kemarin begitu. saja Oh apa iya. langsung tulis. Nah, ternyata bisa. Ibu boleh saya lanjut lagi pertanyaan satu lagi? Halo Bu, Bapak Apria. Iya. Tapi tadi ada pertanyaan di chat itu. Kita lihat mungkin. Kita selesaikan dulu Ibu Wid. Masih ada pertanyaan dari Ibu Widarti kayaknya. Iya, sedikit saja Pak. Saya cuma Iya. saya cuma mau tanya dengan Ibu Asmega. Ibu Ya. untuk membuat buku itu kita butuh berapa waktu? Berapa lama? Kenapa Bu? Bisa diulang? Untuk menyelesaikan satu buah buku itu Bu, Ibu Asmega membutuhkan berapa lama? Gitu. Terima kasih. Oh iya, betul. Jadi seperti ini Bu, waktu di awal saya menulis buku itu kebetulan kami ditarget cuma 1 bulan, dan memang itu dilakukan tim kami ya mengejar deadline, tapi lama-kelamaan ternyata sebulan itu sudah bisa 2 buku Bu, bisa sampai 2 buku. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya sekarang ya 1 buku tidak sampai sebulan. Tergantung sebenarnya buku, jadi tergantung mood, kemudian memanfaatkan waktu luang, sebenarnya bisa sekali. Jadi kalau misalkan waktu itu sebenarnya tidak tergantung kita juga, tapi kalau saya pribadi 1 buku itu tidak sampai 1 bulan. Ya oke. Bagaimana Ibu? Ibu Widarti? Jadi Iya, oke Pak. Oke. Iya. Nah, jadi kalau Ibu Terima Mega kasih. Terima kasih menjelaskan. cuma butuh 1 bulan ya untuk menulis sebuah buku. Bu Mega. Iya.
Masih bisa bertanya, Bu. Oh, masih bisa, Kak. Bu. Iya, mungkin sebelumnya ada pertanyaan di chat room Ibu sebelum Oh, masuk ke Ibu Marwanting di. Iya, iya. Ya, Iya, ada silakan Pak moderator. pertanyaan dari Ibu Nursam, bagaimana Ibu Mega ini membangun kemampuan siswanya dalam menulis katanya Ibu. oh iya. Iya, Oke, saya langsung jawab pada iya silakan. kemampuan menulis. Seperti ini. Eh, Pak, saya pribadi kan buku mata pelajaran di bidang pendidikan agama Islam. Jadi otomatis untuk membina anak-anak dalam hal menulis sebenarnya punya waktu yang tidak maksimal, tetapi kemudian saya gunakan waktu luang di sela-sela pembelajaran agama Islam itu sendiri. Jadi mengembangkan atau bakat menulis mereka terkadang saya lakukan dengan cara mengajak mereka untuk duduk bersama, kemudian mengajak mereka untuk coba menulis deh satu kata atau kalimat tentang ini, misalkan kata ibu. Jadi saya kasih mereka waktu untuk menulis atau mengembangkan imajinasi mereka dengan kata itu, kemudian mereka susun dengan sebuah kalimat. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagaimana menumbuhkan bakat menulis mereka, ya itu tadi saya gunakan lagi seperti ini. Jadi saya biasakan mereka menulis minimal satu kalimat atau bukan satu paragraf ya, satu misalkan masalah ibu. Jadi tulislah apa tentang ibu saya cantik, ibu saya ini, ibu saya seperti. Jadi saya ajak mereka untuk duduk bersama, merangkai kata-kata sehingga membentuk suatu kalimat seperti itu. Jadi di sela-sela waktu luang saya gunakan pada saat sebelum masuk pembelajaran kan ada waktu 15 menit sebelum masuk proses belajar mengajar, itu ada kegiatan literasi di sekolah. Disitulah biasa saya manfaatkan waktu duduk sama-sama membaca, kemudian saya ajak mereka untuk menulis kembali apa yang mereka baca tadi dengan bahasa mereka sendiri dan dituangkan lewat tulisan. Seperti itu. Oh ya, jadi intinya kembali lagi ke pembiasaan ya Ibu ya. Iya, pembiasaan. Ya, biasa akhirnya bisa karena biasa. Ya, jadi oke. Sebenarnya kita dibatasi 2 pertanyaan, tapi kita kebanjiran pertanyaan ini kayaknya Ibu. Bagaimana? Di chat ada yang izin bertanya Ibu Ripka Tandi. Bagaimana kita lanjut atau Tinggal kita tanya Ibu Ika, bagaimana Ibu Ika lanjut? Kalau Mas Bu tanya. Kalau cuma sisa satu, lanjut deh. Oke deh, makasih Kak Papri. Oh iya, oke, kita persilahkan untuk Ibu Ripka Tandi. Minta tolong Ibu dibuka ininya. Ya, silakan Ibu Ripka Tandi. Mau bikin judul, misalnya mau menulis. Halo, kurang jelas? Halo, halo Ibu. Halo. Halo, Ya. bisa dibesarkan sedikit suaranya Bu, enggak kedengaran. Halo? Ya halo. Belum kedengaran Bu. Iya, kurang jelas Bu. Sepertinya suaranya terlalu jauh. Ya halo, selamat malam Bu. Ya, malam. Ya. Ini Bu, saya mau tanya, kadang-kadang keinginan menulis, misalnya cerpen misalnya mau menulis begitu, tapi kadang-kadang sistematika penulisannya tidak ditahu Bu, menentukan judul saja kayak susah begitu.
macam mau menulis PTK ya Bu, kan banyak masalah yang ditemukan. Tapi untuk menemukan teknik atau metode itu yang susah. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh, Untuk menentukan judul. menentukan judul. Iya. Iya. Terima Oke. kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi tadi masalah sistematika menulis ya. Kalau mungkin di PTK atau jurnal ilmiah itu kan sebenarnya sudah tersetting dengan bagus. Jadi untuk menulis itu tinggal mengikuti anunya saja. Misalkan apa yang akan mau dibahas, apa yang akan dibahas. Misalkan kita rumusan masalahnya ada 3, jadi kita berpatokan pada 3 rumusan masalah itu. Jadi kalau masalah PTK dengan jurnal ilmiah itu saya rasa tidak ada yang masalah ya Bu, karena kita berpatokan pada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Jadi ikuti saja itu. Jadi pasti jadi juga tulisannya kalau misalkan referensinya juga lengkap. Nah kalau masalah cerpen itu sebenarnya sama juga dengan sistematikanya sebenarnya sama, tetapi kalau cerpen itu tidak terlalu mengikat harus seperti itu, harus lurus-lurus. Jadi bisa saja kita belok-belok sedikit, tergantung apa yang kita pikirkan, itu yang langsung ditulis. Jadi yang penting arahnya jelas nanti, makanya perlu namanya kerangka tulisan. Jadi pada saat sebelum membuat cerpen atau tulisan itu sebaiknya membuat dulu kerangka tulisan. Kerangka tulisan itulah nanti yang akan menjadi patokan apalagi yang akan saya bahas. Kalau sudah kerangkanya ada kan enak Bu. Misalkan tadi saya judulnya cerpennya tentang mungkin masa-masa SMA. Nah, bahaslah semua tentang masa-masa SMA yang pernah dilalui di situ. Misalkan mulai dari yang masuk sekolah itu, kemudian sekolahnya itu apa namanya, gurunya ada berapa, siswanya ada berapa, teman-temannya berapa. Jadi bikin semua kerangka. Jadi kerangka itu kan ya jadi tidak apa-apa dicoret-coret saja dulu. Buat sebanyak mungkin. Jadi nanti kerangkanya itulah yang menjadi patokan. Oh, saya harus memulai menulis ini dulu tentang sekolah yang saya tempati itu apa. Jadi cerita semua di dalam. Oh, sekolah saya ini, kepala sekolahnya namanya ini, teman-teman saya punya teman, tapi dengan bahasa nanti kita yang modifikasi sendiri bahasanya Bu. Mungkin diselipkan ada percakapan tentang sekolahnya itu bersama dengan Bapak Ibu gurunya pada saat dia pertama kali masuk sekolah dan memperkenalkan nama. Diselipkan di situ ada percakapan seolah-olah dia sedang berbicara, tetapi lewat tulisan yang kita tulis tadi itu. Jadi kerangka dulu Bu supaya lebih mudah. Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti saya japri Ibu deh. Iya. Belajar banyak. Boleh. Ya, oke, luar biasa ya materi tentang mental block untuk menulis ini. Kayaknya Bapak Ibu ini banyak yang tertarik dalam menulis. Jadi mungkin nanti kalau tidak lewat Japri, Bu, mungkin bisa dibuka lagi satu sesi untuk besok mungkin ini. Oke, boleh Pak. Lanjut lagi. Ya, jadi mungkin karena waktu juga Ibu, kita bisa simpulkan tentang pembahasan untuk hari ini. Oh iya, boleh. Ya, silakan jadi, Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi materi saya tentang si mental block ya, mental block dalam menulis. Intinya bahwa sebenarnya semua orang bisa menulis, tergantung dari keinginan atau kemauan mereka sendiri, dan mental block ini bisa dirubah dengan cara apa? Tadi kalau bisa ubah mindset dulu, ubah mindset untuk menghasilkan hasil yang baru. Kemudian mental block itu bukan tentang bakat, tapi pembiasaan. Jika perlu harus dipaksakan. Nah, intinya tadi adalah biasa menjadi bisa, bisa menjadi biasa, dan yang terakhir adalah
bisa action. Ya. Jadi jangan pikirkan masalah, jangan pikirkan kendala, tulis apa yang Anda pikirkan. Ya, oke. Pak. Terima kasih Ibu. Ya, jadi biasa jadi bisa untuk Bisa biasa menjadi biasa. dan lakukan action. Ya. Iya. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini bisa kita tutup. Jadi kembali saya serahkan kepada host kita, Ibu Widiawati. Silahkan Ibu Wid. Oke, makasih banyak Pak Pria Ishak dan juga Ibu Mega. Menarik sekali nih materinya. Sayang kita terbatas oleh waktu ya. Malah saya sarankan mungkin nanti bisa buka room tersendiri buat Bu Mega nih. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum tercover. Mungkin bisa Bu ya? Boleh, Bu. Insya Allah. Bisa. Iya, karena keren Bu. Selamat Bu. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi penerus di belakang supaya bisa juga menjadi penulis seperti Ibu Mega ini. Ya, karena kita harus mengikuti roomnya Pak Gatot, maka kita kita akhiri saja pertemuan kita, presentasi kita terkait dengan mental block dalam menulis yang dipaparkan oleh Ibu Mega SPD. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Widarti sebagai host untuk mengambil alih kendali room ini. Oke, Bu Widarti silakan. Oh iya, saya tutup room ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widarti.